Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan wujud budaya religi. Kepada yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Apresiasi Budaya, Ibu Dr. Anda Siti Ferdi Rahayu M.Hum. Dan teman-teman sekalian, untuk sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 2, yaitu yang pertama ada Nuraini Widiatanti, yang kedua ada Nadia Novinta Damayanti. Nah, dari materi kali ini, kita akan membahas 6 pembahasan dari materi kali ini. Yaitu yang pertama ada wujud budaya, yang kedua ada definisi dari religi tersebut, yang ketiga ada religi menurut para ahli, yang keempat ada unsur religi, yang kelima ada bentuk religi, kemudian ada contoh dari wujud religi tersebut. Definisi wujud budaya. Apa itu wujud budaya? Wujud budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu, apa itu religi? Religi merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Religi menurut para ahli. Yang pertama ada Leslie Albright. Beliau mengemukakan bahwa religi merupakan salah satu unsur yang membentuk religi itu adalah keyakinan atau belief. Yang dimaksud yaitu bagian dari sistem ideologi. Sistem tersebut merupakan bagian dari kebudayaan. Lalu yang kedua ada Emile Durkheim. Religi merupakan keterkaitan sekalian orang pada sesuatu yang dipandang sakral, yang berfungsi sebagai simbol kekuatan masyarakat dan saling ketergantungan orang-orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Lalu ada Kuncharaningrat. Religi memuat hal-hal tentang keyakinan, upacara dan peralatannya, sikap dan perilaku, alam pikiran dan perasaan, di samping hal-hal yang menyangkut para penganutnya sendiri. Unsur religi.
Ada 4 unsur religi. Yang pertama, emosi keagamaan. Emosi keagamaan ini merupakan kekuatan manusia untuk melakukan kegiatan keagamaan dan pusat dari segala konsep religi yang diyakini manusia. Lalu yang kedua ada sistem keyakinan, yaitu nilai tentang keyakinan dan konsep manusia akan sifat Tuhan, alam gaib, kekuatan sakti halus manusia. Yang ketiga ada sistem upacara. Upacara ini merupakan kegiatan resmi yang diketahui kelompok keagamaan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat ada umat agama. Umat agama ini merupakan kelompok yang meyakini dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Bentuk religi. Ada 8 bentuk religi. Yang pertama ada fetisisme. Fetisisme merupakan kepercayaan adanya jiwa dalam bentuk benda dan terdiri dari aktivitas keagamaan untuk memuja benda-benda. Lalu ada animisme. Animisme merupakan kepercayaan pada alam manusia dihuni berbagai macam ruh dan adanya kegiatan keagamaan guna memuja roh-roh tersebut. Selanjutnya ada dinamisme. Dinamisme merupakan kepercayaan kepada kekuatan sakti dan terdiri dari kegiatan keagamaan yang berpedoman pada kepercayaan tersebut. Yang keempat ada totemisme. Totemisme ini merupakan kelompok kerabat yang berasal dari dewa dan leluhur yang terikat dari kekerabatan dan dari kegiatan keagamaan untuk memuja. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Nuraini Widiatanti. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Ada 8 bentuk religi. Poin kelima adalah politeisme. Kepercayaan adanya hierarki dewa dan upacara untuk memuja dewa. Yang keenam ada monoteisme. Kepercayaan akan satu dewa, yaitu Tuhan, dan kegiatan upacara untuk memuja Tuhan tersebut. Poin ketujuh ada mistik. Kepercayaan ini terhadap satu Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Yang terakhir adalah animatisme. Kepercayaan ini kepada benda dan tumbuhan memiliki jiwa dan mampu berpikir seperti manusia pada umumnya. Contoh wujud budaya religi. Yang pertama, adanya upacara adat sekaten. Wujud ide di sini adalah peringatan Maulid Nabi sebagai wujud untuk mengenang jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Wujud aktivitasnya adalah kirap tumpengan yang berupa hasil bumi masyarakat setempat. Dan yang terakhir adalah wujud artefak. Artefak ini adalah gunungan tumpengan hasil bumi dan gamelan sebagai alat musiknya. Penjelasannya adalah
Sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta dan Surakarta yang berlangsung pada tanggal 12 Maulud Penanggalan Jawa. Tujuannya adalah untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Selain itu, tujuannya juga sebagai sarana penyebaran agama Islam. Lalu ada upacara adat ngaben. Wujud idenya adalah mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal ke alam kematian. Wujud aktivitasnya adalah pembakaran mayat, dan wujud artefaknya adalah peti berbentuk lembu atau vihara. Penjelasannya adalah upacara adat ngaben berasal dari Bali, dilakukan untuk mengantarkan jasad ke tempat kehidupan yang baru atau alam kematian. Tujuan dan maknanya adalah sebagai simbol melepas roh dari belenggu keduniawian, sehingga dapat menyatu dengan Tuhan atau dewa-dewinya. Upacara adat Kasada. Wujud idenya adalah memberi sesaji untuk Sang Hyang Widi agar terhindar dari mara bahaya dan meminta pengampunan pada Brahmana. Wujud aktivitasnya adalah ritual dan berjalan kaki dari rumah ke pura untuk menuju 3 tempat utama. Artefaknya adalah rumah dukun adat, pura Poten Luhur, dan kawah Gunung Bromo. Penjelasannya adalah upacara persembahan untuk Sang Hyang Widi dilakukan oleh suku Tengger, namun tidak dilakukan oleh umat Hindu lainnya. Seperti umat Hindu di Bali itu tidak melakukan upacara adat Kasada ini. Upacara ini dilakukan pada bulan Kasada di hari ke-14 hingga hari ke-16. Tujuannya adalah meminta keselamatan kepada Sang Pencipta agar terhindar dari mara bahaya duniawi. Lalu ada dakwah online. Wujud idenya adalah isi pikiran manusia yang mengajak manusia untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan dan berbuat kebaikan. Wujud aktivitasnya adalah penyebaran agama lewat lisan. Wujud artefaknya berupa teks dakwah dan penggunaan smartphone. Penjelasannya, seiring perkembangan zaman, banyak ustadz atau ustazah ataupun pemuka agama lainnya yang mengambil alternatif dakwah online yang bisa dilakukan dengan cara didokumentasikan dan disebarluaskan pada halayak banyak dengan menggunakan media sosial. Lalu yang terakhir adalah lewat musik religi. Wujud idenya adalah gagasan penanaman pesan agama untuk meyakinkan sesama akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan mengajak para pendengarnya untuk melakukan hal kebaikan. Wujud aktivitasnya adalah penyampaian pesan agama lewat musik dan lagu. Wujud artefaknya berupa nada lagu dan lirik lagu yang mengajak pada pemahaman dan kebaikan agama tersebut. Penjelasannya adalah musik atau lagu diciptakan berbagai nada dalam menyampaikan pesan agama. Sebagai contoh, Wali Band ini kebanyakan dari hasil karya musiknya mengandung penyampaian pesan agama bahkan juga doa. Dan ini merupakan sumber referensi yang kami lihat. Lalu jika Anda ingin membaca lebih detail lagi, Anda bisa mencari di sumber referensi tersebut. Toleransi itu dasarnya bukan semua agama sama.
Tetapi pemeluk setiap agama menghormati pemeluk agama lainnya yang meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Menurut Mahfud MD. Demikian isi presentasi kami berdua kali ini. Semoga apa yang saya dan rekan saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan hingga ingin memberi penambahan pada materi, kami persilakan tulis di kolom komentar. Maka dari itu, saya dan rekan saya pamit undur diri, pergi ke Paris membeli sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.